Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Habib dengan NIM 24106060005, merupakan mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan modul 5 saya, yang mana tugasnya itu membuat graphical user interface, yang mana itu menampilkan hasil program Python dengan Windows atau Tkinter. Nah, di sini sudah saya buat codingannya sampai bawah ini, sampai 200-an baris. Yang banyak itu sebenarnya dictionary-nya. Tapi sebelum menjelaskan itu, saya akan menjalankan dulu programnya supaya kita bisa melihat secara langsung tujuan dari graphical user interface ini. Kita jalankan. Oke, baik, sudah kita jalankan. Kita full size saja. Nah, di sini tertulis sistem informasi akademik. Yang pertama itu ada pilihan cek lulusan UTBK, kedua tambah data, sampai dengan yang kelima ekspor data dan tampilkan pie-chart, yang mana opsi-opsi ini adalah tugas dari modul 1 sampai modul 4 yang sudah dirangkum. Nah, kita coba dulu menjalankan dulu sebelum saya menjelaskan programnya. Yang pertama itu kita jalankan cek lulusan UTBK. Ini di modul 1. Nah, di sini kita isi nama Habib, asal sekolah Semanpat. Nah, di sini saya buat seperti kotak itu yang namanya itu, kalau yang namanya itu bisa jadi 3 gini. Jurusannya Teknik Industri Kimia Informatika. Nanti saya akan jelaskan bagaimana. Terus di sini buat penalaran umum kita isi nilainya dulu. Nah, di sini isinya satu-satu. Tidak bisa di enter juga, nggak bisa cepet kayak yang di terminalnya Python. Kita coba cek lulusan. Cek hasilnya itu, message-nya itu pesannya rata-rata 999, passing grade 660, yang artinya itu statusnya lolos. Nah, yang kedua, kita coba tambah data mahasiswa. NIM-nya itu NIM saya sendiri, 24106660005, namanya Habib, prodinya Teknik Industri, semester 3. Nah, ini nilainya saya patokkan menjadi, atau saya cukupkan di 3 mata kuliah. Yang pertama itu saya buat kalkulus dengan nilai 95, terus fisika 90, kimia 90 juga. Nah, ini kita simpan karena tambah data, kita simpan. Nah, sukses, data Habib 24105 ditambahkan. Kita oke. Nah, selanjutnya kita tampilkan data mahasiswa yang ada di dictionary SIA. Kita tampilkan. Nah, di sini dapat kita tengok juga, kita lihat juga di maksimalnya. Kita maksimalkan saja tampilannya. Nah, di sini ada 40 mahasiswa, yang mana dimulai dari Imam sampai dengan Alisa. Di sini juga ada sesuai dengan NIM, urut NIM. Terus di sini juga ada semesternya, prodi, dan nama. Oke, kita close aja yang di sini. Selanjutnya kita filter mahasiswa. Nah, di sini mau kita buat kalkulus. Kita filter kalkulus. Ini kita menampilkan ekspor juga ke Excel-nya. Kita filter. Nah, hasil disimpan ke hasil filter. Nah, kita lihat di Excel. Yang namanya tadi hasil filter. Saya akan membuka folder saya, yaitu di bagian catatan materi hasil filter. Nah, ini. Nah, hasil filter yang mana ini adalah nilai kalkulus. Ini urut NIM. Nah, tadi saya masukkan nilai kalkulus saya adalah 95. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke ekspor data dan tampilkan pie-chart. Nah, di sini saya untuk menjelaskan grafik dari analisis grafiknya itu, saya mengambil cuman pie-chart aja. Kita ekspor data.
Nah, di sini untuk semua data mahasiswa, data berhasil diekspor ke data per mata kuliah XLSX. Ini, oke. Nah, di sini ada chart-nya, yang mana proporsi rata-rata nilai per mata kuliah itu dipegang paling banyak itu adalah biologi 17,2 dan paling sedikit itu adalah kimia. Mungkin karena biologi lebih mudah atau kimia yang lebih susah. Nah, tadi kita ekspor datanya ke Excel dalam nama hasil apa tadi? Kita buka aja, kita cari hasil data mata kuliah di sini. Nah, ini data per mata kuliah. Nah, di sini ada kalkulus dengan nilai seperti ini. Lalu ergonomika, statistika, fisika, kimia, biologi. Nah, di sini saya memfokuskan untuk menampilkan grafiknya. Dan dimana supaya dapat menampilkan picture-nya tadi dengan mengambil rata-rata dari sini. Nah, selanjutnya setelah itu sudah 5 saya jelaskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita keluar dan saya akan menjelaskan codingannya. Nah, di sini pertama itu saya import Tkinter Azteca, yang mana gunanya itu untuk menampilkan pop-up atau jendela baru untuk di Windows atau di laptop kita. Selanjutnya ada from modul Tkinter import TTK. Nah, dan message pesan box. Nah, jadi TTK ini bisa nanti kita panggil ada yang namanya TTK label, terus TTK button. Nah, terus di sini ada modul message box yang mana itu bisa menampilkan pesan. Nah, selanjutnya ada import pandas untuk Excel-nya. Selanjutnya untuk grafiknya bisa kita buat saya buat import matplotlib.pyplot as plt. Nah, ini untuk grafik, dan yang di baris kelima ini itu adalah untuk mengintegrasikan grafik yang saya buat itu ke dalam Tkinter-nya. Jadi dari modul matplotlib ini diimportlah si figur kampas TK AGG ini. Nah, selanjutnya dari sini, setelah setup seperti import ini, saya membuat SIA, yang mana dictionary SIA ini dictionary lengkap yang diisi oleh 40 data mahasiswa tadi, yang berisi nama, prodi, semester, mata kuliah. Nah, itu. Selanjutnya kita ke definisi cek kelulusan. Nah, cek kelulusan di sini fungsinya itu untuk supaya kita bisa memanggil di tampilan utama tadi. Jadi setelah tampilan utama tadi kan ada 5. Nah, di sini berarti saya membuat fungsi 5 fungsi, yaitu cek kelulusan sampai dengan tadi yang ekspor chart tadi. Nah, di sini supaya nanti kita bisa gampang menjalankan fungsinya. Selanjutnya kita buat di dalam fungsi ada fungsi lagi, yaitu fungsi hitung, supaya nanti bisa lebih mudah kita panggil juga sama. Kita buat ulangan try nilai float get for in entries. Nah, di sini itu kita membuat variabel dengan rumus itu dimana penggunanya nanti bisa meng-entry atau menginputkan nilainya. Nah, di sini kita buat rata-rata. Rumus rata-ratanya itu penjumlahan nilai per banyaknya nilai, seperti misalnya 80, 90 itu banyak nilainya 2 gitu. Nah, selanjutnya ada jurusan sama dengan variabel jurusan ini untuk supaya user lebih mudah atau Python lebih mudah membaca inputan dari user. Nah, di sini makanya kita buat lower. Selanjutnya saya membuat variabel passing grade dengan ambang itu 660, 600, 635 untuk masing-masing prodinya, teknik industri, kimia, dan informatika. Nah, di sini saya buat variabel ambang dengan rumusnya itu passing grade di .get jurusan. Nah, di sini status ambang ini untuk memanggil, atau ya bisa memanggil gitu. Ambang 660, 600, 635 itu untuk
Misalnya nih si user menginputkan teknik industri, maka ambang ini adalah 660 menjadi 660. Misalnya dia input kimia, maka ambangnya menjadi 600 nilainya. Nah, status di sini lolos jika rata-rata nilainya itu lebih besar daripada ambang. Jika tidak lolos. Nah, di sini ada pesan show info. Misalnya dia benar sampai akhir menginput datanya itu, maka ditampilkan hasil rata-rata passing grade, passing grade, status, dan di sini tuh rata-ratanya dengan 2 angka di belakang koma. Passing grade-nya ini ya ini ambang, terus statusnya lolos. Nah, jika dia memasukkan selain angka, selain float atau misalnya string, maka message show error-nya itu error, pastikan semua nilai diisi angka. Selanjutnya di sini kita buat variable win, yang mana isinya itu adalah TK top level itu seperti menampilkan Windows dalam Windows atau Windows baru dengan judulnya itu cek lulusan UTBK. Nah, di sini konfigurasi variable win tadi atau Windows baru tadi atau pop-up baru tadi adalah backgroundnya itu putih seperti ini. Nah, di sini bisa dipilih-pilih, tinggal bikin pagar aja. Sepertinya harus di dalam kurung ini, di dalam kurung. Nah, di sini kita lewatkan saja. Maksudnya saya jelaskan saja bagaimana fungsinya. Tidak saya buatkan secara dari awal, saya buatkan dari awal. Nah, di sini ada rumusnya itu bisa kita pilih-pilih kayak gini. Nah, ini FFFF bisa juga langsung diubah. Selanjutnya kita buat TK label. Nah, labelnya itu ada nama, asal sekolah, jurusan. Nah, di bawahnya label ini ada entry. Nah, yang paling penting di sini adalah bagian-bagian ini, row dan kolomnya. Nama kita buat di baris 0, di kolom 0. Terus entry-nya di sampingnya itu berarti di kolom 1 dan 0. Nah, selanjutnya asal sekolah begitu juga. Row 1, ini kan dimulai dari 0, row 1, terus kolomnya 0. Row 1, kolomnya 0, terus entry-nya itu di row baris 1, kolomnya 1. Di sini kita buat juga konfigurasi warna backgroundnya. Terus jurusan var. Nah, di sini yang paling penting. Di sini yang saya temui. Sebuah ilmu yang baru saya temui, yaitu jurusan underscore var, di mana ini TK string var ini menampilkan seperti kotak itu dengan awalannya itu adalah teknik industri. Nah, di sini ada TTK combo box, yang mana win tadi dibuat teks variabelnya itu jurusan yang kita panggil variabel yang tadi, jurusan var, terus nilainya itu adalah teknik industri kimia informatika, dan grid-nya itu ada di baris kedua kolom ke 1. Nah, jadi itu dia tuh kayak menampilkan kotak, dan kotaknya jika kita klik tanda panahnya itu menampilkan ketiga jurusan ini. Oke, kita lanjutkan subtesnya pengenalan umum sampai matematika. Nah, di sini entries untuk supaya bisa diinputkan. Ini kita buat dictionary kosong, terus kita buat perulangan, kita misalkan i, terus st in enumerate. Nah, di sini enumerate ini untuk mengurutkan atau memanggil secara urut penerapan umum sampai matematika. Nah, TK label selanjutnya seperti yang tadi. Nah, ini row-nya dimulai dari 3 plus 1 sampai berarti matematika di kolomnya 0. Nah, terus entries append TK button. Di sini kita buat command hitung, yang mana tadi sudah kita buat di atas definisi hitungnya. Di sini maksud saya kita panggil lagi. Terus di sini saya buat hijau toska gitu. Saya memang mau latarnya hijau supaya win. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu tambah data. Di sini kita buat lagi fungsi di dalam fungsi, yaitu fungsi simpan nim. Ini untuk mengentry nim-nya ini otomatis, nggak pakai row dan kolom tadi, langsung sampai sini. Ini boleh saya lewatkan sampai semester. Selanjutnya try, kita buat perulangan matkul. Nah, di sini ada matkul 1, matkul 2, matkul 3. Saya buat 3 matkul saja dengan nilai entry-nya itu kita buat float. Selanjutnya value error. Nah, kalau misalnya dia menginputkan selain angka, maka nilainya harus angka. Nah, kalau setelah itu balik lagi ke sia nim. Nah, di situ. Nah, jika benar sukses, data nama dengan nim itu ditambahkan. Nah, win_destroy ini untuk mengclose. Selanjutnya kita buat di dalam fungsi tambah data tadi, kita buat
pop-up baru dengan Win TK top level yang di dalamnya itu ada root. Di dalam ininya ada variabel root. Nah, di sini judulnya itu tambah data mahasiswa, konfigurasinya putih. Nah, di sini sama seperti yang di atas tadi sampai TK label ini, tapi digabung. Kalau ini kan dipisah TK entry-nya. Nah, lanjut. Nah, di sini TK label mata kuliah. Nah, di sini ada entry mata kuliah 1 dibuat sama dengan TK entry, dalam kurungnya kita panggil variabel win tadi dengan supaya dia masuk ke pop-up baru tadi. Selanjutnya sampailah ke mata kuliah ketiga dengan backgroundnya 10 ini kita buat juga. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah row-nya, mana jika salah row maka tampilannya akan error, atau bukan error sih, sebenarnya dia numpuk-numpuk gitu, atau bisa juga error. Nah, selanjutnya di sini ada TK button, simpan, command simpan, dan di sini kita panggil fungsi dalam fungsi tadi. Ini warnanya. Nah, selanjutnya ada tampilkan data. Ini kita buat win lagi, top level, sama seperti yang pop-up baru tadi. Judulnya data mahasiswa putih, terus kolomnya itu NIM, nama prodi, terus tree-nya ini supaya dia kayak berbentuk tabel, tapi dia di GUI, di graphical user interface. Nah, seperti data frame kalau kurang lebih. Terus kita buat perulangan di sini. Nah, selanjutnya ada fungsi filter mahasiswa. Kita buat lagi fungsi dalam fungsi cari, dengan nama cari mata kuliah, entry-nya. Nah, kita buat mata kuliah MK-nya itu entry-nya, terus hasilnya kita buat dictionary kosong, kita buat perulangan juga NIM. Nah, selanjutnya jika tidak ada hasil, jika dia mengentrikan mata kuliah yang nggak bisa dibaca, maka info tidak ada mahasiswa nilai lebih dari di mata kuliah ini. Nah, selanjutnya kita buat pop-up baru TK top level dengan filter mahasiswa, backgroundnya putih. Nah, di sini juga sampai komen cari, sama seperti yang fungsi yang yang simpan, terus yang tadi hitung itu sama. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada export Excel dan menampilkan pie chart. Di sini kita buat data per matkul, kita buat dictionary kosong, terus for name, kita buat for name, info, insia, items. Nah, di sini kita buat kayak rumus gitu. For matkul, nilai in info mata kuliah. Di sini saya hanya mengekspor ke Excel itu nilainya aja supaya lebih mudah. Selanjutnya dimasukkan ke Excel dengan dengan namanya itu data per mata kuliah XLS. Di sininya ada open file Excel, modul open file Excel as writer. Nah, di sini ada matkul, nilai list, data matkul. Nah, ini data frame-nya untuk Excel. Nah, nilai saja kita buat, indeksnya kita kosongin. Nah, message-nya itu data berhasil diekspor ke data per mata kuliah. Ini yang di pop-up baru tadi. Terus ini ada rata-rata mata kuliah. Sini, ini untuk menampilkan pie chart-nya. Win TK top level baru lagi. Win.title pie chart. Nah, selanjutnya di sini titelnya proporsi, dan selanjutnya ini kanvas untuk menampilkan bentuk-bentuk. Nah, di sini yang perlu itu figur kanvas TKGG, yang mana supaya mengintegrasikan si GUI atau graphical user interface itu ke Tkinter-nya. Maksudnya mengintegrasikan grafik ke Tkinter gitu. Jadi ada grafik di dalam Tkinter. Nah, selanjutnya canvas.draw, ini sama fungsinya. Nah, selanjutnya di sini untuk tampilan awalnya saya buat root tk.tk root title sistem informasi akademik dengan ukurannya itu 400 dikali 450, dimulai dari kiri atas. Terus di sini label, button, semuanya button, dengan memanggil cek kelulusan tambah data yang fungsi-fungsi tadi. Dan konfigurasinya di sini saya buat dominan hijau seperti Win. Selanjutnya ini ada width, ini maksudnya supaya dia tersusun dengan rapi. Nah, di sini kita jalankan root main loop. Nah, mungkin untuk run-nya dan untuk menghemat efisiensi waktu, saya tidak run lagi. Mungkin untuk run-nya bisa dilihat dari awal lagi.
dari awal tadi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.